Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih semangat ya kita belajar matematika hari ini. Tolong diperhatikan, kalian cermati, nanti akan ada tugas di akhir ya. Di sini saya mau melanjutkan tentang sifat-sifat yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar 4 sifat ya. Nah, sekarang saya tambahin lagi sifat-sifat yang lain ya. Oke, yang pertama di sini. Yang kelima berarti ya hari ini sekarang ya. Nah, sifat kelima yaitu bilangan pangkat 0 ya. Nah, gimana bilangan pangkat 0 ini? Sifatnya adalah gini ya. Kalau A dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. A ini bisa bilangan berapapun anak-anak kecuali 0 ya. A itu bisa diisi berapapun kecuali 0. Jadi mau saya tulis di sini A itu tidak boleh sama dengan 0. Intinya mau kalian isi berapapun sama, boleh ya. Kecuali A-nya adalah 0 gitu. Contohnya sini. Contoh. Nah, misalnya 5 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Contoh lagi, misalnya minus 3 pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah, misalnya lagi 17 pangkat 0 nilainya 1. Berapapun anak-anak, kalau kita pangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Kecuali tidak boleh A-nya bernilai 0 seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya, masih gampang. Oke. Ini untuk sifat kelima. Sifat keenam, bilangan pangkat negatif ya. Bilangan pangkat bulat negatif. Nah, untuk bilangan pangkat bulat negatif anak-anak itu pangkatnya bernilai negatif atau min gitu ya. Maka di sini kalau saya tulis A pangkat min n gitu ya. Itu sama dengan 1 per A pangkat n. Nah, bisa dicermati, dilihat. Ini adalah sifat yang keenam ya. Bisa kalian lihat ya. Jika pangkatnya negatif, anak-anak kita bisa ubah menjadi bentuk positif. Yang awalnya pangkatnya adalah min n ya. Ini pangkatnya min n. Kalau kita ubah menjadi pangkat positif, jadinya diubah jadi bentuk 1 per. Jadi A pangkat n-nya menjadi di bawah, jadi penyebut, min-nya sudah hilang karena diubah menjadi bentuk 1 per. Seperti itu. Ini adalah sifat keenam. Contohnya ya. Contoh misal. Contohnya Contohnya adalah 5 pangkat min 3. Maka saya bisa menuliskan 1 per 5 pangkat 3 gitu. Contoh 1 ya. Intinya pangkatnya menjadi bentuk positif tapi diubah menjadi 1 per. Terus yang kedua, contohnya lagi misalnya 7 pangkat min 8 misalnya. Maka diubah menjadi 1 per 7 pangkat 8. Gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Terus misalnya lagi satu kali lagi contohnya. Misalnya min 3 ya pangkat min 2. Jadinya gimana kalau seperti ini? Maka 1 per min 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya menjadi bentuk positif seperti itu. Oke, saya anggap paham ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan di grup anak-anak. Oke ya. Terus ini ada lagi 1, 2, 6, 7 ya. Saya buat lagi di sini 7. Bilangan pecahan berpangkat. Nah, saya kasih contoh ya di sini. Jadi rumusnya atau yang perlu kalian pahami itu adalah jika kalian menemukan bentuknya A per B seperti ini, pangkat N ya, itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk ada suatu bentuk
pecahan terus dipangkatkan n gitu, atau pangkatkan berapapun nilainya gitu ya, maka n-nya pangkatnya itu masuk ke dalam. Jadi a-nya dipangkatkan n per b-nya dipangkatkan n. Seperti itu anak-anak. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Saya yakin kalian bisa memahaminya seperti itu. Nih, contoh sekarang. Oh ini, saya kasih tambahan ya. Untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Oke, contoh di sini. Misalnya 1/3 pangkat 2, maka kita bisa menuliskannya bagaimana anak-anak? 1/2 per 3 pangkat 2 gitu ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misal lagi 3/5 pangkat 4 misalnya, maka 3/4 per 5 pangkat 4 gitu. Paham ya? Ini saya kasih 2 contoh saja. Oh, satu lagi. Misalnya yang pakai negatif ya, min 3/6 misalnya ya, pangkat 3 gitu. Maka jadinya gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini artinya kalian tulis saja dulu min 3, minnya taruh di salah satu ya, taruh yang di atas. Pangkat berapa ini? Pangkat 3 gitu ya, per 6 pangkat 3. Nah, dilihat di sini anak-anak. Kalau ada di sini min ya, kalian boleh masukkan ke yang atas saja ya. Masukkan ke yang pembilang punya 3. Jadi min ini punyanya 3 ya. Maka kalau misalnya dipangkatkan 3, jadinya min 3 yang dipangkatkan 3. Yang bawah tidak ada minnya gitu. Jadi 6 pangkat 3. Nah, dari ini akhirnya kita bisa tahu hasilnya ternyata adalah min 3 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di grup. Nah, untuk materinya itu saja dulu. Coba saya kasih contoh penerapan lainnya gitu ya. Contoh gabungan, coba contoh gabungannya. Pak Dita kasih contoh gabungan. Nah, misalnya nomor 1 di sini. Misalnya ya, 2 pangkat min 5 dikali 2 pangkat 1 ya. Maka hasilnya bagaimana? Hasilnya berarti kita cek dulu ya. Ingat, ini operasi perkalian. Kalau perkalian dan basisnya sama anak-anak, maka 2 pangkat min 5 ditambah 1 ya. Kalau di sini adalah perkalian dan basisnya ternyata sama, maka pangkatnya kita jumlah ya, dijumlah seperti itu. Terus kita hasilkan, maka sama dengan 2 pangkat min 4 ya. Ingat, ubahlah ke bentuk positif. Maka pakai sifat yang ke-6 ya, pakai sifat yang ke-6 jadinya gimana? 1/2 pangkat min 4. 2 pangkat 4. Gitu ya. Jadinya positif. Pangkatnya menjadi positif. Nah, kita sudah tahu. Contoh soal nomor 1. Gitu. Nah, di sini coba kita ke contoh yang kedua sekarang ya. Contoh kedua misalnya kita tentukan hasilnya gitu, misalnya ya 2/3 kita pangkatkan dengan min 2 misalnya seperti ini. Nah, ini gimana anak-anak? Oke, kalau kalian lihat ini kan kita kalau pakai sifat yang ke-7 tadi kan berarti pangkatnya dikedalamkan gitu ya. Nah, yang bawah juga dikedalamkan seperti ini. Oke, harusnya sampai sini kalian bisa paham. Maka sama dengan setelah itu, ingat anak-anak, kalau pangkatnya negatif bisa kita positifkan, dia turun ke bawah ya. Yang ini jadi naik ke atas, yang bawah jadi naik ke atas. Jadinya gimana? Jadinya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, sudah. Berarti kalian hasilkan sudah, berarti 9/4. Sudah seperti itu. Nah, misalnya kalau dihasilkan tadi nomor 1 juga bisa dihasilkan ya. Yang nomor 1 per berapa ini? 16 tadi kalau kita menghasilkan.
gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan boleh ditanya di grup ya, seperti itu. Oke, nah sekarang makin ini aja, silakan anak-anak semuanya nanti dicatat ya. Ini mulai dari awal semuanya yang Pak Dita tulis ini silakan semuanya dicatat. Nah sekarang adalah tugasnya ya, tugas. Nah karena sekarang daring maka kita belajarnya secara daring juga ya gitu. Tugasnya sekarang nomor 1. Satu soal saja anak-anak, karena Pak Dita hari ini baik, jadi soalnya hanya satu aja ya. Semoga bisa dapat diselesaikan. Nah nanti dikumpulkan, dikirim di drive juga hasilnya ya. Pak Dita cek di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini anak-anak. Kalau mau tanya silakan tanya di grup ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.